Pernahkah kamu berpikir bahwa spons cuci piring di dapur bisa lebih kotor daripada dudukan toilet? Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports, spons dapur bukan hanya tempat berkembang biaknya ratusan bakteri, tapi juga rumah bagi bakteri patogen yang bisa menyebabkan penyakit serius. Bahkan, jumlah bakteri di dalamnya bisa mencapai miliaran koloni. Lebih mengejutkannya lagi, kita menggunakan benda ini setiap hari tanpa rasa curiga. Di balik benda-benda kecil yang terlihat biasa di rumah, ternyata tersembunyi bahaya yang selama ini tidak kita sadari. Kalau kamu merasa informasi seperti ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk tekan tombol suka dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan lainnya. Tulis juga di kolom komentar, benda apa di rumah yang menurutmu paling kotor sebelum menonton video ini. Kita lanjutkan. Rumah sering dianggap sebagai tempat paling aman dan bersih, terutama jika dibandingkan dengan tempat umum seperti toilet umum atau transportasi publik. Namun menurut penelitian dari NSF International, sebuah organisasi global yang bergerak di bidang kesehatan dan keselamatan lingkungan, justru banyak benda di rumah yang memiliki konsentrasi kuman jauh lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Dan ironisnya, toilet bukanlah juaranya. Spons cuci piring, yang setiap hari kita gunakan untuk membersihkan piring dan alat makan, menempati posisi pertama sebagai benda paling kotor di rumah. Spons ini selalu lembab, menyerap sisa makanan, dan hampir tidak pernah dikeringkan dengan sempurna. Lingkungan ini sangat ideal bagi pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Salmonella. Menurut para peneliti Jerman dari Universitas Furtwangen, jumlah mikroorganisme dalam spons dapur bisa mencapai lebih dari 700 miliar per sentimeter kubik. Jumlah ini setara dengan jumlah mikroba dalam kotoran manusia. Dan yang lebih mengkhawatirkan, membersihkan spons dengan air panas biasa tidak cukup untuk membunuh semuanya. Spons bukan satu-satunya benda berbahaya di dapur. Wastafel dapur, tempat kita mencuci bahan makanan mentah, juga penuh dengan kuman. Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa bak cuci piring mengandung lebih banyak bakteri daripada dudukan toilet. Hal ini terjadi karena sisa makanan, cairan daging mentah, dan kelembapan menciptakan tempat yang sangat cocok untuk bakteri berkembang biak. Dan karena orang jarang membersihkan wastafel secara menyeluruh setiap hari, bakteri pun bisa bertahan hidup selama berhari-hari. Lalu ada talenan, terutama yang digunakan untuk memotong daging mentah. Jika tidak dibersihkan dengan benar, talenan bisa menyimpan bakteri berbahaya seperti Campylobacter dan Listeria. Dalam kasus tertentu, penggunaan talenan kayu yang tidak pernah dikeringkan sempurna bisa menyebabkan kontaminasi silang yang berujung pada infeksi saluran pencernaan. Di luar dapur, masih ada benda-benda rumah tangga lain yang menyimpan potensi bahaya tersembunyi. Handphone misalnya. Dalam studi yang dilakukan oleh University of Arizona, ditemukan bahwa permukaan ponsel bisa mengandung hingga 10 kali lebih banyak bakteri daripada dudukan toilet. Kita menyentuh HP di mana saja, di kamar mandi, di dapur, di luar rumah, bahkan saat makan. Tapi kapan terakhir kali kamu membersihkannya dengan disinfektan? Remote TV juga tidak kalah kotornya. Benda ini sering dipegang oleh banyak orang di rumah, tapi jarang sekali dibersihkan. Apalagi jika kita terbiasa makan sambil menonton televisi, sisa minyak dan remah makanan yang menempel di remote bisa menjadi makanan lezat bagi bakteri. Gagang pintu dan saklar lampu adalah dua benda yang sering disentuh tapi paling jarang dibersihkan. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Good Housekeeping Institute, gagang pintu kamar mandi dan saklar lampu kamar tidur termasuk dalam daftar 10 besar benda paling kotor di rumah. Dan ini sangat masuk akal, karena kita menyentuhnya setiap hari tanpa memikirkan kebersihannya. Keyboard dan mouse komputer juga tidak luput dari daftar ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh University of London, keyboard kantor bisa mengandung bakteri berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi. Bahkan ada yang menyamai tingkat kontaminasi di toilet umum. Hal ini diperparah jika pengguna terbiasa makan di meja kerja. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, mengapa benda-benda seperti toilet justru tidak masuk daftar teratas? Jawabannya sederhana. Toilet sering dibersihkan. Karena terlihat kotor dan identik dengan limbah, orang cenderung lebih rajin membersihkannya. Sebaliknya, benda-benda yang terlihat bersih dan sering digunakan justru diabaikan,
Menariknya, kebanyakan orang mengandalkan penglihatan mereka untuk menilai kebersihan. Kalau benda terlihat mengilap dan tidak berbau, kita anggap bersih. Padahal, mikroorganisme tidak terlihat dengan mata telanjang. Inilah yang membuat benda-benda seperti spons, ponsel, dan remote menjadi tempat berkembang biak ideal bagi bakteri. Kita juga harus paham bahwa tidak semua bakteri berbahaya. Tubuh manusia pun dipenuhi mikroorganisme yang berfungsi baik bagi kesehatan. Namun ketika kita membiarkan bakteri patogen berkembang di permukaan benda-benda yang sering kita sentuh, risiko penularan penyakit menjadi sangat tinggi. Penyakit yang ditularkan bisa berupa diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Untuk mengurangi risiko ini, penting untuk menerapkan kebiasaan bersih yang konsisten. Misalnya, mengganti spons dapur minimal seminggu sekali, membersihkan ponsel dan remote TV dengan disinfektan setiap beberapa hari, serta membersihkan gagang pintu dan saklar secara berkala. Kebiasaan kecil ini bisa membuat perbedaan besar. Sampai di sini, jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke teman atau keluarga. Tekan tombol like agar kami tahu kamu suka dengan topik seperti ini, dan pastikan untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta lain yang bisa bikin kamu tercengang. Kembali ke pembahasan. Salah satu fakta menarik datang dari studi yang dilakukan di Inggris yang menunjukkan bahwa bantal tidur yang tidak pernah dicuci selama 6 bulan bisa menjadi tempat tinggal lebih dari 1 juta tungau debu. Tungau ini bisa menyebabkan reaksi alergi seperti bersin, mata gatal, atau bahkan gangguan pernapasan. Masih di kamar tidur, spray yang jarang diganti juga bisa menjadi sarang bakteri dan jamur. Keringat, sel kulit mati, dan sisa produk perawatan tubuh bisa menumpuk di kain dan menciptakan lingkungan yang lembab dan hangat. Ini adalah kombinasi sempurna untuk pertumbuhan mikroorganisme. Di kamar mandi, meskipun terlihat bersih, ada beberapa benda yang sering diabaikan, seperti tirai shower, sikat gigi, dan keset. Tirai shower bisa mengandung jamur jika tidak dijemur dengan benar. Sikat gigi, jika disimpan dalam keadaan lembab dan dalam wadah tertutup, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri E. coli yang berasal dari percikan air toilet. Sedangkan keset kamar mandi sering menjadi tempat berkumpulnya jamur dan bakteri dari kaki basah yang menginjaknya setiap hari. Menariknya, penelitian dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa ventilasi rumah yang buruk juga memengaruhi persebaran kuman. Rumah dengan sirkulasi udara yang buruk cenderung memiliki kelembapan tinggi, dan ini mempercepat pertumbuhan bakteri serta jamur pada permukaan benda-benda rumah tangga. Penting untuk dicatat bahwa kebersihan rumah bukan hanya tentang visual, tapi juga tentang kebersihan mikrobiologis. Sebagian besar dari kita hanya fokus pada yang terlihat. Lantai yang kinclong, kaca yang bening, dan kamar mandi yang harum. Tapi tanpa perawatan rutin pada benda-benda kecil seperti spons, saklar, remote, dan handphone, kita masih menyimpan potensi bahaya yang besar. Maka dari itu, penting untuk mulai memperhatikan kebersihan hal-hal yang selama ini kita anggap sepele. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh benda-benda yang digunakan bersama. Gunakan disinfektan alami seperti cuka atau air lemon jika kamu tidak ingin memakai bahan kimia. Dan tentu saja, edukasi anggota keluarga agar sama-sama menjaga kebersihan rumah. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, mari kita renungkan, seberapa sering kita membersihkan benda-benda kecil di rumah kita? Kalau jawabannya jarang, mungkin ini saatnya untuk mulai membentuk kebiasaan baru. Dan jika kamu merasa fakta-fakta seperti ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, silakan bagikan video ini ke teman-temanmu, tinggalkan komentar, dan aktifkan notifikasi agar kamu selalu update dengan konten berikutnya dari Kuak Fakta. Fakta mengejutkan bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang paling kita percaya, rumah kita sendiri.